Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Kita tiap hari disuguhi survei-survei yang notabene pasangan Prabowo 02 itu tak tergoyahkan, di atas terus, mau menyentuh 50% karena targetnya adalah satu putaran. Tapi ada salah satu survei itu 1 bulan yang lalu juga mengadakan survei, yaitu Ganjar juga menang. Dari mana survei itu? Dari Indonesia Political Expert atau disingkat IPE. Nah, ini baru-baru saja dirilis ya. Sekarang sudah merilis untuk memberikan gambaran terkini terhadap elektabilitas 3 tokoh calon presiden di Pilpres tahun 2024. Hasil pasangan Prabowo Subianto, pasangan dengan Gibran, ya, cenderung berubah dibandingkan pasangan lain, yaitu Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies dan Muhaimin. Ya. Saat kita mulai pesimis ya, karena melihat survei-survei yang ada itu seakan-akan tak tergoyahkan. Banyak survei dan angka yang membuat opini ya, rumor data responden sudah dikondisikan, ternyata ada juga hasil survei yang memenangkan Ganjar Mahfud. Di dalam rilis hasil survei yang masih hangat baru aja, itu dirilis pada tanggal 18 Januari tahun 2024. Elektabilitas Ganjar Pranowo dilaporkan mengalami rebound usai beberapa kejadian-kejadian yang telah berlalu kan. Saat ini sudah mulai tak laku lagi gemoy-gemoyan ya. Sekarang posisi Ganjar kembali menguat dengan elektabilitas sebesar 35,1%, disusul Prabowo Subianto Gibran dengan elektabilitas 32,2%, sedangkan pasangan Anies Muhaimin pada posisi yang ketiga yaitu 27,1%. Menariknya apa yang membuat survei pasangan Ganjar Mahfud rebound? Pengamat politik ya, yang sering tokoh lah istilahnya, sering menganalisa politik di Indonesia, yang namanya Rangkuti ya, menyebut terdapat beberapa faktor yang membuat elektabilitas itu Prabowo Gibran itu stagnan ya. Karena masyarakat itu sudah jenuh dengan gemoy ya. Dan Joko Widodo kepuasannya menurun sehingga berdampak ke urutan nomor 2. Terus yang kedua, kampanye itu monoton, goyang-goyang itu, makan siang, susu gratis, tidak lagi menjadi suatu hal yang viral hingga isu dinasti politik ya. Sehingga masyarakat sudah jenuh dengan monoton seperti itu. Ditambah lagi kalangan mahasiswa ya, dan masyarakat itu kencang ya menyuarakan masalah politik dinasti. Kalau mahasiswa itu kan tidak ada tensi kemana-mana, sehingga bisa untuk patokan di dalam menilai sesuatu itu. Nah, maka dari itu kita tidak mengejutkan kalau citra Ganjar itu sebagai penerus Jokowi semakin hari semakin menguat. Memang selisih Ganjar dengan Prabowo itu masih berjarak tipis, tapi sudah pasti akan semakin jauh selisihnya jika kubu Ganjar mengkonsolidasikan relawan turun ke bawah. Bisa dibayangkan strategi ya, all-in-nya PDI benar-benar nyata. Dukungan Ganjar sudah pasti langsung melonjak, tidak ada lagi keraguan bagi siapapun yang hendak mendukungnya. Ketika karpet merah sudah digelar di hadapan Ganjar,
semua tim, semua relawan seantero negeri, ditambah mesin-mesin partai, baik dari pengusung maupun pendukung, sudah pasti seluruhnya akan bekerja mengkampanyekan memenangkan Ganjar ya. Seperti orang main catur ya, semua bidak punya peranan masing-masing, semua bidak akan saling terhubung dan bekerja sama untuk mengamankan rajanya hingga membawanya ke puncak kemenangan. Tentu seperti ini sangat sensitif ya, karena kubu paslon 02 mereka pasti akan sedikit kepanasan karena rekor hasil survei dengan angka 50% dan narasi menang satu putaran akan ternoda. Mereka ingin survei sempurna, menang telak di semua hasil survei demi menggiring opini masyarakat. Tapi ternyata tidak segampang itu, Ferguson ya. Semua tidak bisa, harus diatur sesuai dengan apa yang dimaui oleh penguasa ya. Jadi banyak sekali kok survei-survei yang posisinya netral dan memenangkan Ganjar kok. Seperti yang pernah saya nonton di survei yang dari Australia itu, Ray Morgan juga menangkan Ganjar. Jadi masyarakat sekarang kan sudah bisa membaca ya gerak langkahnya 02 itu bagaimana, karena tadi dibilang pengamat politiknya Rangkuti itu monoton sehingga mudah dibaca. Nah, sementara Ganjar dan timnya tidak ada henti-hentinya, dia turun ke bawah menyapa masyarakat dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung selatan ke ujung utara. Tidak terpengaruh dengan survei. Yang penting terus timnya bergerak menyapa masyarakat, itulah kuncinya. Kalau bahasa Denny Siregar ya, timnya Ganjar yang didukung oleh PDI Perjuangan, dia ahli perang darat ya. Artinya perang darat yaitu sosialisasi ke masyarakat itu. Kalau perang di udara adalah media massa. Kalau di Indonesia memang kurang ya untuk tim-timnya PDI saya lihat. Tapi untuk perang darat sudah teruji mulai dari zaman Orde Baru ya. Gerilya artinya, nah inilah dibuktikan dengan adanya Ganjar Reborn ya. Mudah-mudahan bisa berlanjut karena kurang 1 bulan pemilu sudah akan dilaksanakan ya. Mudah-mudahan dengan ada berita ini tim-timnya Ganjar semuanya bersemangat bergerak ya, untuk mengamankan kemenangan itu. Terima kasih. Merdeka.